Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah konten cara mempersepsi perbedaan antara analisa fundamental maupun analisa teknikal. Nah, kita tahu ya, ketika kita trading forex, big player atau pemain besarnya daripada bisnis ini kan adalah perbankan. Nah, sebelum saya membahas materinya, saya punya ilustrasi sederhana begini. Jadi teman-teman kan pasti paham apa itu gajah. Jadi gajah ini adalah binatang besar. Nah, ini saya ilustrasikan dengan big player. Ketika kita bicara aktivitas gajah, ya, nanti pertanyaan yang paling krusial itu ada dua. Yang pertama, mengapa gajah bergerak? Jadi apa yang menyebabkan gajah itu bergerak? Nah, ini pertanyaan pertama nanti yang akan kita ajukan. Nah, yang kedua itu kemana gajah bergerak? Jadi ilustrasi ini nanti ada korelasinya ya dengan analisa fundamental maupun analisa teknikal. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengapa atau apa yang menyebabkan gajah bergerak, yang paling umum itu ada tiga. Ya, yang pertama yang menyebabkan gajah bergerak itu kan adalah kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan makan, ya, atau kebutuhan yang berhubungan dengan bertahan hidup. Nah, yang kedua, ya, karena faktor keinginan. Ya, apakah gajah memiliki keinginan? Ya ada, misalnya dia ingin kawin. Nah, itu dia bisa membuat dia bergerak. Cuman ada faktor yang ketiga yang membuat gajah bergerak itu adalah ancaman. Jadi ketika ada ancaman, maka pergerakannya pun biasanya relatif kencang. Kalau dia lari, dia lebih kencang dibandingkan sebelumnya. Tapi ketika kita menjawab pertanyaan kemana gajah akan bergerak, ya, simple saja. Ya, gajah itu selalu meninggalkan yang dinamakan dengan footprint, ya. Jadi ya, selalu meninggalkan namanya jejak kaki. Oke, ketika jejak kaki gajah misalnya ada 3 atau 4 yang seperti ini, kita tahu arahnya nanti sana. Ya, jarang sekali kaki gajahnya begini. Oke, setelah itu dia langsung berbalik begini. Nah, pertanyaan krusialnya begini. Ya, ketika gajah itu hilang ya di hutan Kalimantan, ya, satu-satunya yang paling efektif ya di dalam mencari gajah itu sendiri adalah dengan melihat jejak kakinya. So, pertanyaannya begini, apa korelasinya dengan analisa fundamental maupun analisa teknikal? Jadi ketika kita berbicara tentang fluktuasi ya harga forex, ya terserah yang di mata uang apapun, ya, pertanyaan yang sama bisa kita ajukan. Apa yang membuat harga itu bergerak? Ya, apa yang menyebabkan harga bergerak? Ya, mengapa harga bergerak? Jadi kalau dilihat dari sudut pandang fundamental itu relatif sama. Ya, pertama, harga itu bergerak karena kebutuhan manusia secara kumulatif. Ya, jadi karena faktor kebutuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengidentifikasi kalau kebutuhan manusia itu cenderungnya berkembang. Jadi ketika pendapatan dia masih 3 juta, ya, tingkat kebutuhannya itu berbeda ketika pendapatannya 10 juta ataupun 15 juta. Karena itu data yang paling sering ya dilihat oleh para pelaku pasar ketika berhubungan dengan kebutuhan itu adalah data pendapatan atau yang biasa kita sebut dengan non farm payroll. Jadi payroll adalah gaji, farm ini adalah pertanian, non ini adalah selain. Jadi orang yang mendapatkan gaji selain sektor pertanian. Nah, di saat bersamaan ada juga data yang dinamakan dengan unemployment rate.
Oke, jadi ini data pengangguran. Jadi ketika jumlah orang yang menganggur ya itu bertambah, nah biasanya pendapatan orang itu cenderung berkurang, spendingnya itu juga nanti akan berkurang. Jadi ini akan berlanjut ke menurunnya personal spending. Oke, terus dilanjutkan lagi menurunnya consumer confidence. Oke, jadi tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepercayaan konsumen untuk membelanjakan uangnya itu semakin berkurang ketika pendapatannya bertambah. Jadi ini adalah data-data ya yang mengindikasikan kebutuhan. Kenapa data yang berhubungan dengan kebutuhan ini begitu krusial? Karena ketika kebutuhan dasar manusia terganggu, maka aktivitas ekonomi yang lain juga ikut terganggu. Nah, jadi ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua, ya, ketika kita bertanya mengapa, nah ini yang kita sebut dengan karena faktor keinginan. Ya, jadi ini nanti identik dengan aktivitas bisnis dan investasi. Jadi saya contohkan misalnya keinginan untuk melakukan ekspansi. Nah biasanya ini teridentifikasi dengan data manufaktur misalnya, atau sektor industri, baik sektor industri yang berhubungan dengan mesin ataupun yang berhubungan dengan jasa. Terus aktivitas bisnis dan investasi erat kaitannya dengan oil inventory. Jadi ketika cadangan minyak berkurang ya identiknya karena meningkatnya produksi ya. Jadi nanti ini juga dihubungkan dengan industrial production. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi ada data yang berhubungan dengan kebutuhan, ada data juga yang berhubungan dengan keinginan. Nah yang ketiga yang membuat fluktuasi ya daripada harga mata uang itu karena faktor yang ketiga. Nah nanti yang kita sebut dengan ancaman. Nah sama seperti gajah tadi ya, ketika ada ancaman pergerakannya itu begitu cepat. Nah ancaman ini identik dengan faktor yang dinamakan dengan geopolitik. Biasanya ya ketika terjadi sentimen geopolitik seperti ini ya fluktuasi harga mata uang itu sedemikian cepat. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ya di dalam mempersepsi ini nanti yang kita sebut dengan fundamental. Jadi fundamental itu kita dapatkan kalau geopolitik nanti ini identik dengan berita. Nah sementara yang berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan ya untuk ekspansi bisnis itu bisa kita dapatkan dari data ekonomi. Sejujurnya ya teman-teman yang masih mula ya memahami fundamental itu tidak mudah ya. Tapi kalau teman-teman yang serius ya mau ini harus dipahami. Nah sekarang bagaimana dengan pertanyaan yang kedua ya? Jadi pertanyaan yang kedua tadi itu adalah kemana gajah akan bergerak ya. Jadi kan kalau di forex itu kemana harga akan bergerak. Nah harga bergerak kalau gajah dia selalu meninggalkan footprint gitu ya, jejak kaki. Tapi kalau kita berbicara tentang forex ya harga itu nanti kan akan tercermin dalam bentuk grafik harga. Candlestick ini adalah footprintnya daripada para pelaku pasar secara up-to-date. Jadi kalau teman-teman melihat ada satu candle kecil, berarti volume transaksi tidak terlalu besar. Tapi ketika teman-teman melihat ya ada candle besar, terutama untuk time frame K4 ke atas, teman-teman tahu kalau yang sedang dominan bertransaksi saat itu adalah buyer. Begitu seterusnya, ketika ada ancaman besar, biasanya penurunan harga juga ya begitu cepat dan body candlenya
juga begitu besar. Jadi saran saya pribadi ya buat teman-teman yang masih pemula, dari mana harus memulai, dari dalam bisa pelajarilah bagaimana cara membaca candlestick. Oke, saya kira itu saja sharing singkat saya kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.